Halo, perkenalkan nama saya Saron Trinita Tambunan dengan NIM 21311500065, Prodi Manajemen. Halo, perkenalkan nama saya Misha Sohuat. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 21311500092. Halo, perkenalkan nama saya Zevanya Panggabean dengan NIM 213111560. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan teknologi informasi dalam bidang manajemen pemasaran. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian dari strategi pemasaran itu sendiri. Strategi pemasaran adalah suatu usaha untuk memasarkan produk, baik itu berupa barang maupun jasa, dengan menggunakan teknik tertentu untuk meningkatkan jumlah penjualan. Pada zaman dahulu, pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bisnis untuk memperkenalkan produknya melakukan observasi atau penelitian lingkungan terlebih dahulu, seperti kondisi wilayah dan penduduk yang berada di lingkungan tersebut, untuk mencari pasar mana yang akan mampu menampung produknya dan sesuai dengan produknya sehingga banyak konsumen yang akan membeli. Selain itu, untuk mengenalkan produknya harus bisa lebih intens tepat pada sasaran. Jadi, misalnya seperti door to door agar konsumen dapat melihat secara langsung produk atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan pemasaran pada era saat ini itu tidak perlu lagi terjun langsung ke lokasi untuk melihat pasar karena sudah banyak faktor-faktor dan fasilitas yang memudahkan manajer pemasaran dapat mengenalkan produknya ke pasar yang lebih luas dan meninjau keadaan pasar melalui berbagai fasilitas tersebut. Yang pertama itu ada door to door. Kelebihan dari door to door adalah pihak konsumen dapat langsung melihat bagaimana bentuk, fungsi, atau cara kerja produk yang akan ditawarkan. Sedangkan kekurangannya, pihak marketing yang menawarkan produk terkadang mengalami kesusahan ketika membawa produk yang ditawarkan dari pintu ke pintu konsumen. Yang kedua itu dapat membuka toko melalui iklan spanduk dan brosur. Kelebihannya, pihak marketing tidak perlu berkeliling untuk menghampiri konsumen dengan membawa produk yang ingin ditawarkan, karena konsumen yang akan datang kepada pihak penjual. Iklan banner atau spanduk juga dapat membawa traffic bertarget yang tertarik dengan penawaran Anda. Untuk kekurangannya, harga iklan yang menurun akibat desain banner dan beberapa jenis iklan banner sering terlihat menjengkelkan dan sangat mengganggu. Yang ketiga itu dapat melalui saluran televisi. Kelebihan dari saluran televisi sendiri, televisi memungkinkan Anda untuk menjangkau banyak orang pada tingkat nasional atau regional dalam waktu singkat. Stasiun televisi independen dan kabel juga menawarkan peluang baru untuk menentukan penonton lokal. Untuk kelemahannya, pesan bersifat sementara dan mungkin memerlukan beberapa eksposur agar iklan naik di atas keruwetan. Biasanya itu iklan terbatas, kebanyakan iklan hanya 30 detik atau kurang. Hal itu membatasi informasi yang ingin Anda sampaikan. Relatif lebih mahal dalam hal biaya kreatif, produksi, dan art time. Lalu, tidak adanya komunikasi langsung antara penjual dan pembeli sehingga menghambat prospek dalam membangun hubungan yang memainkan peranan penting dalam penjualan konstan dan publisitas mulut. Yang keempat itu ada melalui saluran internet. Kelebihannya yaitu yang pertama, biaya promosi di internet jauh lebih murah dibanding media lainnya. Yang kedua, bisnis internet marketing ini berjalan secara online. Jadi bisnis ini tidak mempunyai bentuk fisik yang bisa rusak, kecuali jika ada bencana alam hebat yang memutuskan koneksi internet di seluruh dunia. Yang ketiga itu berjalan secara otomatis selama 24 jam per hari. Yang keempat itu dapat menghemat waktu. Yang kelima, tempat kerja yang fleksibel. Yang keenam itu berpenghasilan yang lebih besar. Dan yang ketujuh itu ruang lingkup yang lebih luas. Untuk kekurangan dari internet marketing sendiri itu, yang pertama, biaya awal pembuatan situs, perangkat lunak, hardware, dan biaya pemeliharaan cukup mahal. Yang kedua itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sukses. Dan yang terakhir itu, banyak terjadinya penipuan. Manfaat teknologi informasi dalam bidang manajemen pemasaran. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam berbisnis, konsumen atau pelanggan adalah raja.
keinginan dan kebutuhan yang harus kita penuhi. Hal ini juga bisa memotivasi para pebisnis agar dapat berinovasi dalam mengembangkan produknya. Manajemen pemasaran membantu bisnis untuk mengetahui permintaan dari konsumen di pasar sebelum menawarkan produknya. Pemasaran berorientasi pada konsumen, karena proses pemasaran diawali dan diakhiri dengan konsumen. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Pemasaran adalah suatu proses dari sebuah bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang besar. Maka dari itu, manajemen pemasaran yang baik dapat meningkatkan keuntungan yang kita peroleh sebagai hasil atas penjualan yang memuaskan. Keuntungan ini akan diputar kembali untuk kegiatan perusahaan. Yang ketiga, menciptakan permintaan di pasar. Menciptakan permintaan di pasar merupakan tujuan dari adanya manajemen pemasaran. Hal ini biasanya dilakukan dengan berbagai cara, termasuk membuat suatu pencapaian yang terencana untuk mengetahui selera profesi konsumen di pasar terhadap barang maupun jasa yang telah disediakan. Yang keempat, citra produk yang baik. Dengan adanya manajemen pemasaran yang baik, pelayanan dan kualitas barang maupun jasa yang tersedia pun juga akan meningkat. Dengan ini, citra produk pun menjadi lebih bagus dan baik di depan masyarakat. Bayangkan, jika pemasaran dilakukan tanpa terencana, pelayanan dan kualitas produk pun bukan tidak mungkin menjadi sangat buruk. Hal ini yang harus dihindari dan dijauhkan, karena jika pasar telah melihat citra produk yang tidak bagus atau buruk, akan sulit membuat mereka percaya kepada kita. Yang kelima, memenuhi ekspektasi konsumen. Konsumen yang telah mengenal barang ataupun jasa yang kamu tawarkan jauh lebih berharga dibandingkan konsumen dengan sebaik mungkin. Kepuasan konsumen menjadi nomor satu yang perlu kamu penuhi. Dengan dipenuhinya ekspektasi konsumen, maka konsumen itu akan merasa puas. Mereka bisa saja melakukan pembelian ulang dan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk ikut membeli produk yang dijual. Sebaliknya, jika ekspektasi mereka tidak kita penuhi, maka konsumen akan cenderung malas untuk melakukan pembelian ulang dan bahkan bisa mengajak orang lain untuk tidak membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Dampak dari manajemen pemasaran sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi para pelaku usaha. Manajemen pemasaran global memiliki sebuah tujuan, yakni untuk meningkatkan kompetensi para pelaku usaha atau pelaku bisnis supaya dapat mencari ide-ide dan ilmu-ilmu baru dalam hal penjualan produk kepada masyarakat. Nantinya kompetensi tersebut akan dapat terlihat dengan jelas mana pelaku usaha yang berkompeten dan mana yang kurang berkompeten. Yang kedua yaitu kualitas produk yang lebih baik. Dalam manajemen pemasaran secara global ini, para pengusaha akan selalu berusaha memunculkan ide-ide agar kualitas produknya selalu menjadi yang paling unggul. Produk yang berkualitas tentu saja akan menjadi incaran banyak orang. Saat ini pembeli akan mencari produk dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang dapat dijangkau oleh para pembeli. Dengan itu, maka para pelaku usaha dituntut dan dipaksa untuk dapat menyelesaikan pernyataan tersebut. Jadi dengan itu, maka dalam manajemen pemasaran secara global ini dapat memunculkan produk-produk yang lebih baik. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi. Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat bergantung dengan kegiatan jual beli yang ada di sekitar mereka. Maka dari itu manajemen pemasaran secara global ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan banyaknya pemasukan pada daerah tertentu, maka secara otomatis pertumbuhan ekonominya pun akan berjalan dengan lancar. Pertumbuhan tersebut akan menunjukkan grafik yang terus naik dari waktu hingga ke waktu. Pertumbuhan ekonomi akibat manajemen pemasaran global ini nantinya akan sangat menguntungkan pengusaha-pengusaha untuk memajukan dan mengembangkan usaha atau bisnisnya. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu meningkatkan selera masyarakat. Supaya sebuah produk laku atau diminati oleh banyak orang, maka langkah yang harus dilakukan adalah membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bahkan terkadang selera masyarakat akan cenderung menurun atau meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Maka dari itu banyak pengusaha yang berusaha keras
untuk mencari ide-ide supaya dapat meningkatkan selera masyarakat terhadap produk yang mereka buat. Jika produk tersebut sesuai dengan selera masyarakat, maka perusahaan itu akan mendapat keuntungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.